keinginan Sang Ilahi untuk memberikan kebaikan. Setiap kali berdoa sebenarnya merespon panggilan Ilahi yang penuh kasih sayang. Sama seperti seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, Sang Ilahi pun merindukanmu karena ingin memberikan kebaikan kepada hambanya. Dan pentingnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa bukanlah sekadar ritual, tetapi bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan. Saat berdoa dengan sungguh-sungguh, menciptakan hubungan yang lebih dekat dengannya, yang senang ketika kita meminta kepadanya. Pentingnya berfikir dalam agama, yang mengajarkanmu untuk berfikir dan mempertimbangkan ajaran agama dengan cermat, belajar dari sejarah dan mengambil pelajaran yang tepat, bukan hanya mengikuti persepsi kekinian yang seringkali salah. Perlunya akhlak yang baik. Di atas hukum fikih ada akhlak yang mengajarkanmu bahwa moralitas yang baik adalah bagian integral dari menjalani ajaran agama. Harus memiliki akhlak yang baik untuk menerapkan hukum-hukum dengan benar. Keadilan dan kesempurnaan Sang Ilahi adalah yang paling adil dan sempurna dalam segala hal. Meskipun kita seringkali tidak sabar dan mudah marah, Sang Ilahi tetap sabar dan penuh kasih sayang kepadamu. Harus mengambil contoh dari sifat-sifatnya yang baik ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk para sahabat semula jadi, marilah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala merindukanmu. Sebagaimana yang dianalogikan, rindu dan kangennya kepada hambanya bisa dilihat seperti rindu seorang ibu kepada anaknya. Perbedaannya, saat ibu merindukanmu, ia ingin memasak untuk kalian. Namun, saat kalian merindukan ibu, kita ingin dimasak olehnya. Janganlah berpikir bahwa ketika Sang Ilahi merindukanmu, berarti membutuhkanmu. Justru sebaliknya, Sang Ilahi merindukanmu karena ingin memberikan kebaikan kepadamu. Sang Ilahi merindukan pendosa bukan karena mereka orang yang soleh, tetapi karena Sang Ilahi mencintainya. Jadi janganlah berhitung seperti ini. Oh, pendosa juga dirindukan, bukan hanya orang yang berbuat baik. Itu bukan cara pandang yang benar. Kita tidak boleh menganggap Sang Ilahi seperti dirimu dengan mengatakan, lebih baik tidak banyak meminta kepadanya agar tidak merepotkannya. Lebih baik fokus beribadah saja. Seolah-olah Sang Ilahi akan merasa terbebani jika kalian meminta, padahal meminta kepadanya juga merupakan ibadah. Semakin banyak berdoa, semakin banyak pahala yang didapatkan. Karena berdoa adalah bagian dari ibadah dalam kehidupanmu. Berdoa adalah ibadah, dan Sang Ilahi senang ketika kita meminta kepadanya. Bahkan merasa malu jika ada yang terus-menerus meminta kepadanya. Allah Azza wa Jalla adalah Maha Pemalu. Bahwa Sang Ilahi malu jika ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya dalam doa, menunjukkan bahwa Dia merasa malu jika doa hambanya tidak dikabulkan. Ini juga menunjukkan bahwa kalian boleh mengangkat tangan saat berdoa, karena Sang Ilahi akan malu jika doamu tidak dikabulkan.
Jadi janganlah ragu untuk berdoa dan meminta kepadanya, karena Sang Ilahi senang saat kalian meminta kepadanya. Karena Dialah Maha Pemurah. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh, tanpa perlu khawatir atau malu, karena Sang Ilahi senang saat ketika dirimu meminta kepadanya. Ketika menghadapi musuh yang lebih kuat daripada dirimu, pastinya akan membutuhkan kekuatan melawan musuhmu. Oleh karena itu, doamu pada malam hari haruslah seperti ini. Ketika doamu sudah diterima, tetaplah bersyukur. Ini mengajarkan kepadamu untuk tidak melihat Sang Ilahi seperti kalian melihat makhluknya. Pastinya Sang Ilahi lebih baik daripada makhluknya, bahkan tidak bisa dibandingkan. Hal ini memberikan analogi, bukan perbandingan, agar dapat mengajarkanmu untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tetaplah berpikir dan mempertimbangkan apa yang diajarkan agamamu. Jadi, dalam usaha harus berpikir, tetapi dalam berpikir janganlah tahan. Karena hal ini adalah agama orang-orang cerdas, dibawa oleh orang yang paling cerdas di muka bumi. Kecerdasan yang dimaksud bukan hanya kecerdasan dalam hal pengetahuan, tetapi juga kecerdasan iman. Kecerdasan ini harus dipadukan dengan keimanan agar menjadi Rabbaniyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cerdas hingga turun ayat Al-Quran sebanyak 1 juz hanya dalam waktu sebentar. Nabi bahkan datang dan mendengarkan ayat yang panjang seperti dalam surah Al-An'am hanya dalam waktu sebentar. Kecerdasan Nabi juga terlihat dalam tawadhu'nya, tidak pernah meremehkan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang saat ini. Selalu menghargai orang lain, menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya terlihat dari kemampuan membaca dan menulis. Di zaman Nabi, kecerdasan dilihat dari kemampuan menghafal, bukan hanya dari kemampuan membaca dan menulis seperti zaman sekarang. Jadi kita harus belajar dari sejarah dengan menggunakan persepsi yang tepat, bukan dengan persepsi kekinian yang salah. Seangkan persepsi kekinian seringkali mengkritik pernikahan beliau dengan Aisyah yang dianggap terlalu muda. Namun jika kita memahami konteks sejarahnya secara lebih mendalam, akan terlihat bahwa pernikahan tersebut sebenarnya memiliki latar belakang yang lebih kompleks. Sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah telah bertunangan dengan seorang pemuda kafir yang bernama Jubair bin Mut'im. Ayah Aisyah, Abu Bakar, kemudian menutup akad pertunangan tersebut setelah beralih keyakinan ke Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan Aisyah dengan beliau bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan telah melalui proses yang diakui oleh norma-norma sosial pada saat itu. Selain itu, pernikahan tersebut juga memiliki hikmah dan kebijaksanaan tersendiri. Bukanlah hanya seorang nabi, tetapi juga pemimpin politik dan sosial yang harus membangun hubungan baik dengan berbagai suku dan keluarga untuk memperkuat kesatuan umat. Pernikahan dengan Aisyah yang merupakan putri dari Abu Bakar, salah satu sahabat terdekat dan pemimpin Muslim, memberikan dimensi politik dan sosial yang penting dalam menyatukan umat pada saat itu. Dari sudut pandang kekinian, pernikahan dengan Aisyah mungkin terlihat tidak sesuai dengan nilai dan standar yang berlaku saat ini. Namun, sebagai umat,
kita harus memahami bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam konteks dan situasi yang berbeda dari zaman kita sekarang. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejarah dengan cermat dan tidak terlalu menghakimi berdasarkan standar kekinian yang mungkin tidak relevan dengan konteks waktu dan tempat yang berbeda. Dan kunci dari menjaga diri itu sebenarnya terletak pada takwa. Takwa tidak hanya berarti menjaga diri dari hawa nafsu, tetapi juga menjaga diri dari api neraka. Artinya, takwa membawa konsep perlindungan yang luas, baik dalam hal spiritual maupun fisik. Puasa juga memainkan peran penting dalam menjaga diri. Semakin lama berpuasa, semakin kuat hasrat untuk pertahan diri yang kuat dan perkasa. Hal ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga membentuk kekuatan dalam mengendalikan nafsu. Penting untuk diingat bahwa agama memberikan tuntunan yang komprehensif tentang bagaimana menjalani kehidupan. Sebagai contoh, di Al-Azhar, kita belajar dengan sangat detail. Belajar di Al-Azhar bukan hanya belajar tentang fikih halal haram, tetapi juga tentang bagaimana menerapkan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan beberapa tempat lain, di Al-Azhar belajar tentang bagaimana memproduksi fatwa. Ini berarti belajar cara mengambil ayat dari Al-Quran dan membuat kesimpulan berpikir yang benar. Jadi, berpikir dengan Al-Quran adalah inti dari pendidikan di Al-Azhar. Dosen-dosen di Al-Azhar memiliki pemahaman Al-Quran yang sangat mendalam. Mereka tidak hanya mengajarkan isi Al-Quran, tetapi juga bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, belajar di Al-Azhar memberikan pengalaman yang luar biasa dalam memahami agama, dan penting untuk tidak melihat Sang Ilahi seperti makhluk ciptaannya. Dia tidak seperti manusia yang bisa merasa tidak enak jika diminta. Sebaliknya, Dia senang jika kita meminta kepadanya. Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang paling banyak meminta kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa berdoa kepada Sang Ilahi adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Dan kalian harus ingat bahwa manusia bisa melakukan kesalahan. Bahkan Nabi pun pernah melakukan kesalahan, tetapi kemudian beliau memperbaiki kesalahan tersebut. Tidak ada yang benar-benar suci kecuali Sang Ilahi Rabbi. Ada baiknya kalian mengambil pelajaran dari iblis dan setan-setannya. Mereka diciptakan dari jin dan manusia, sehingga jika kalian merasa tidak takut pada neraka, seharusnya kalian takut kepada Sang Ilahi dan nerakanya, bukan pada hal-hal yang tidak nyata. Sang Ilahi memerintahkanmu untuk takut kepadanya, bukan kepada hal-hal yang tidak nyata. Maka kalian harus menghindari kesalahan dalam beribadah, tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga batiniah, dan surga adalah tujuan yang sangat berharga. Ini merupakan hal yang jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia. Dan berusaha untuk mendapatkan surga dan menjauhi siksa neraka. Semua ini adalah bagian dari keyakinan kepada Sang Ilahi. Ketika kalian melakukan ibadah seperti salat dan sedekah, harus melakukannya dengan tulus dan ikhlas, bukan hanya karena takut pada siksa neraka atau ingin mendapat pahala. Cinta kepadanya juga harus menjadi bagian dari ibadah, karena semua bagian dari iman,
Iman ini memiliki banyak cabang, termasuk rasa malu, takut, dan berharap kepadanya. Semua ini merupakan bagian dari iman yang utuh. Manusia memiliki derajat iman yang berbeda-beda, tergantung pada sejauh mana mereka menjalankan ajaran agama dengan benar. Dan kalian harus ingat bahwa Sang Ilahi mencintai hambanya. Ada banyak hadis yang menyatakan bahwa Sang Ilahi senang ketika hambanya berdoa, ketika beristighfar dan melakukan ibadah lainnya dengan tulus. Sang Ilahi senang kepada dirimu. Jika kalian beristighfar, hal itu bagaikan kita tersenyum kepadanya. Namun cara Sang Ilahi tersenyum tidaklah seperti makhluknya. Dan harus yakin bahwa Sang Ilahi senang ketika kita tersenyum kepadanya. Tersenyum kepadanya artinya kita bahagia, bahkan lebih bahagia daripada seseorang yang mendapatkan isi dunia. Dia adalah yang paling ideal dalam segala hal, termasuk dalam perasaannya. Jadi saat berinteraksi dengannya, maka sebaiknya melibatkan emosi kalian. Janganlah dirimu datang kepadanya dengan perasaan yang datar dan hambar, seperti jalan tol yang datar dan membosankan. Kalian harus memperlihatkan ekspresi yang sesuai dengan perasaanmu, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari. Ketika Sang Ilahi memanggilmu, maka sebaiknya tidak merasa kasihan atau terbebani. Dia tidak akan menghinamu dengan memanggilmu. Sebaiknya menyambut panggilannya dengan baik. Janganlah sombong dan menolak panggilannya. Seringkali kita lebih memilih untuk berusaha memenuhi panggilan manusia daripada panggilannya. Hal ini sebenarnya tidak baik, namun terlalu sering tidak datang ketika dipanggil olehnya bisa meragukan keimananmu, bahkan bisa membuatmu terlihat seperti munafik. Sang Ilahi sangat toleran dan sabar, tetapi bukan berarti boleh sering tidak datang ketika dipanggilnya. Sang Ilahi memiliki sifat-sifat yang sempurna, termasuk sifat kasih sayang dan kesabarannya. Meskipun kita seringkali tidak sabar dan mudah marah, Dia tetap sabar dan penuh kasih sayang kepadamu. Harus mengambil contoh dari sifat-sifat Sang Ilahi yang baik ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita selalu merespons panggilannya dengan baik dan penuh kebahagiaan. Sejak masih dalam kandungan ibu, kita sudah berjasa kepadanya, bahkan sebelum kalian diciptakan. Namun, seringkali kita lupa bersyukur kepadanya, kadang terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga lupa untuk datang ke masjid dan meminta ampun padanya. Nah, sahabat semula, jadi mari kita tidak hanya membicarakan hukum fikih, tetapi juga berbicara tentang emosi. Ketika berbicara tentang hukum fikih, kita cenderung kaku. Oleh karena itu, di atas hukum ada akhlak. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, hukum menjadi tidak terlalu penting karena sudah terbiasa menerapkan hukum-hukum tersebut. Hukum dibuat ketat karena orang-orang tidak disiplin. Namun, ketika seseorang sudah memiliki disiplin dan moralitas yang baik, hukum-hukum tersebut tidak perlu lagi diawasi secara ketat. Moralitas di atas hukum, begitu pula dengan akhlak di atas fikih. Perbedaan antara hukum fikih dan akhlak adalah bahwa dalam hukum fikih, anjing dianggap najis dan haram untuk dimakan. Namun, dalam moralitas dan akhlak, memberi minum kepada anjing yang kehausan dianggap sebagai amal yang baik. Jadi agama mengajarkan bahwa di atas hukum
ada moralitas, di atas fikih ada akhlak. Moralitas adalah bagian dari akhlak dan di atas ilmu adalah akhlak. Seseorang mungkin memiliki banyak pengetahuan, tetapi jika tidak memiliki akhlak yang baik, ilmu tersebut tidak berarti banyak. Ada keadilan, penjahat yang bertobat bisa masuk surga, namun begitu juga orang yang bertobat dari dosa zina. Keadilan Sang Ilahi tidak bisa dipertanyakan. Tanpa surga dan neraka, kebaikan tidak memiliki nilai. Kalian harus takut berbuat dosa karena itu adalah bagian dari keadilannya. Dalam agama mengajarkan untuk meninggalkan dosa dan berbuat baik. Al-Quran melatih cara berpikir agar bisa melihat pola-pola berpikir yang lebih sempurna. Perlu melatih pola berpikir agar bisa berpikir seperti yang diinginkan oleh Sang Ilahi. Semoga kalian semua bisa menjadi generasi penerus yang mampu berpikir secara benar dan berpegang pada ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.